Kemudian yang kedua, apakah betul menggunakan pakaian merah itu pakaian setan? Kalau kalimat itu saya tidak tahu, tapi ada beberapa hadis di mana sebagian menyebutkan larangan, sebagian menyebutkan kebolehan. Coba kita baca hadis berikut ini. Ya. Wa fi ma yali dzikru ba'dil ahadits al-waridah fil mas'alah. Berikut ini adalah beberapa hadis berkaitan dengan masalah pakaian merah. Yang pertama adalah hadis yang melarang untuk memakai pakaian merah. Al-ahmar al-bukht. Pertama adalah hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mayathir, yakni al-firash al-lin, al-humr, wal-qasi, thiyabun mukhattatun bil harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan al-mayathir, yaitu kain yang lembut yang berwarna merah. Dan beliau juga melarang memakai qasi. Qasi itu campuran antara sutra dengan kain biasa. Jadi dibuat selang-seling. Sutra kain biasa, mukhattat. Jadi seperti garis-garis. Ya kayak Anda lihat selimut rumah sakit. Putih gelap. Satunya kain biasa, satunya sutra. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, nuhitu anits thawbil ahmar, aku dilarang untuk memakai kain berwarna merah. Wa khatamin adz-dzahab, dan aku juga dilarang untuk memakai cincin emas. Wa an aqra'a wa ana raqi, dan aku dilarang untuk baca Quran ketika sedang rukuk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang ketiga hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawbani ahmaran. Ada dua orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memakai kain berwarna merah, atasannya merah, bawahnya merah. Fasallama alaihi, kemudian orang itu memberikan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan kata Tirmidzi hadis ini hasan gharib min hadzal wajh, dengan sanad seperti ini gharib. Wa makna hadzal hadis, maksud dari hadis ini menurut para ulama adalah annahu kariha lubsal muasfar. Beliau enggak suka orang memakai pakaian yang muasfar, yang diwanteks dengan warna kuning. Dan mereka menganggap bahwa yang diwanteks atau dikasih tinta dengan warna merah menggunakan rumput atau yang lainnya, fala ba'sa bihi, tidak masalah. Idza lam yakun muasfaran, selama tidak berwarna kuning. Wa hadzal hadits dha'afahu Imam Albani, tapi hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Baik, ini penjelasan tentang apa tadi? Pakaian. Ya, tentang pakaian berwarna merah secara umum dilarang dalam beberapa hadis tadi. Sekarang kita beralih kepada hadis yang membolehkan pakaian berwarna merah. Idza khalatahu launun akhar, apabila bercampur dengan warna yang lain. Dari Hilal bin Amir, dari ayahnya, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina yaktubu ala baghlah. Aku melihat Rasulullah SAW di Mina, beliau berkhutbah di atas bighal, wa alaihi burdun ahmar, dan beliau memakai selendang berwarna merah. Wa alayya amamahu yu'abbir, dan ada orang yang yu'abbir di sini adalah yang mengeraskan suaranya Nabi SAW sehingga sampai di ujung. Jadi Nabi SAW berceramah di atas ontanya, kemudian sampai suaranya di titik tertentu, terus dikeraskan, dilanjutkan oleh orang berikutnya.
Dan dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa menggunakan pakaian berwarna merah hukumnya boleh. Terus hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang marbu'an, fisiknya itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Wa qad ra'aituhu fi khullatin, dan aku pernah melihat beliau memakai baju hamra berwarna merah. Lam ara syai'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dari Al-Barra bin Azib. Dan riwayat yang lain cukup banyak menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menggunakan pakaian warna merah. Maka zahirnya wallahu alam seperti ini boleh. Lalu bagaimana dengan keterangan Ibnu Abbas yang melarang tadi? Ada dua kemungkinan. Bisa itu mansukh, karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Tadi kan beliau khutbah di Mina, berarti pada saat haji wada, dan itu di akhir dari hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.